Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Jadi bagi kalian yang baru ataupun yang sudah lama di channel ini atau yang sudah subscribe gue, kali ini kita akan membahas CIQ atau Custom Immigration Quarantine. Kemarin ya lagi itu saya membahas pertama itu imigrasi masuk keluarnya di suatu negara. Kedua ada membahas barang-barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa ke suatu negara tersebut. Nanti saya akan kasih linknya di bawah ataupun di iCard nanti. Oke, back to the topic. Tadi kan sempat saya singgung nih, apa itu CIQ. Nah, jadi CIQ itu singkatan dari Custom Immigration Quarantine, yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengamankan lalu lintas keluar masuknya barang-barang ataupun makhluk hidup lainnya demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara ataupun daerah. Proses pemeriksaan dokumen perjalanan wajib dilaksanakan karena merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi negara tersebut. Nah, dokumen perjalanan yang harus kalian siapkan yaitu pertama dokumen paspor, kedua visa, yang ketiga health certificate, yang keempat exit atau re-entry permit, dan kelima itu penerapan peraturan dan ketentuan CIQ antara negara satu dengan negara lainnya tentunya tidak sama. Nah, kan kita sekarang lagi pandemi nih. Alhamdulillah sekarang udah mulai new normal, dan di beberapa negara itu masih ada mungkin di lockdown lockdown. Ya, kali ini saya akan membahas negara New Zealand, tetap New Zealand, karena kan dari materi-materi yang saya bahas kemarin itu tentang New Zealand semua. Nanti saya akan taruh di iCard ataupun di link deskripsi nanti. Nah, bagi kalian mau ke New Zealand pada saat-saat pandemi kayak gini, kalian pas di kedatangan bandara, kalian bakal disuruh ke tempat isolasi dulu atau karantina, itu setidaknya 14 hari. Nah, pas kalian turun dari bandara tersebut, kalian akan dites untuk gejala COVID-19 pada saat kalian datang nih. Nah, jika kalian memiliki penerbangan transit domestik, kalian tidak dibolehkan oleh pemerintah New Zealand untuk ke penerbangan selanjutnya. Yang berikutnya itu jika kalian memiliki gejala ataupun tidak, itu biasanya jika kalian memiliki gejala itu kalian nanti ke fasilitas karantina. Sorry, saya berbelit. Jika kalian tidak memiliki gejala, itu mungkin ke isolasi khusus untuk biar tidak terkena COVID-19. Oke. Untuk beberapa keadaan kalian bisa mengajukan permohonan pengecualian untuk meninggalkan isolasi tersebut, yaitu pertama dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Yang kedua, orang dengan kebutuhan medis atau fisik yang tidak dapat dikelola di akomodasi yang disediakan. Mungkin contohnya kayak kanker ataupun apa. Yang ketiga, orang yang transit melalui Selandia Baru, yaitu bisa kalian mengajukan permohonan pengecualian untuk meninggalkan isolasi terkelola tersebut. Jika kalian berencana untuk memasuki Selandia Baru,
Anda harus mengajukan permohonan pengecualian sebelum bepergian. Jika Anda tidak memiliki pengecualian saat tiba, Anda akan ditempatkan dalam isolasi yang dikelola. Pengecualian jarang diberikan dan Anda seharusnya tidak berharap bahwa akan disetujui. Nah, ada juga untuk people medical transfer atau dokter-dokter yang misal bekerja di Indonesia disuruh ke New Zealand untuk bekerja tambahan, itu nanti diperiksa juga, atau pertama sih diperiksa, atau juga nanti surat dari DHB yang memverifikasi bahwa mereka akan memungkinkan isolasi sendiri di rumah sakit atau habis dalam 14 hari tersebut. Mereka akan diminta untuk menyelesaikan waktu fasilitas isolasi yang dikelola. Nanti ada kok bagi yang mau ke sana, nanti formulirnya ada dari pihak New Zealand dikasih. Oke, selanjutnya itu ada anak-anak yang bepergian sendiri. Kemungkinan sih yang anak-anak bepergian sendiri ini udah nggak ada kayaknya, karena kan lagi genting kayak gini. Orang tua mungkin bakal khawatir ataupun tidak menyetujui anak-anak bepergian ke New Zealand ataupun ke negara-negara lainnya. Oke, mungkin kita kesannya ke CIQ yang di Selandia Baru. Apa saja nih yang harus diambil untuk memastikan pengiriman internasional secara cepat dari New Zealand tanpa penahanan oleh badan karantina. Yang pertama itu, semua tagihan pengiriman laut internasional memiliki kode yang menunjukkan apakah kayu digunakan dalam pengemasan atau pengamanan kargo. Pengiriman internasional dalam suatu wadah. Jika kayu digunakan dalam kontainer pengiriman internasional ke Australia, maka semua dokumentasi harus memiliki deklarasi pengemasan dengan sertifikat fumigasi dari kontainer pengiriman internasional dengan sertifikat perawatan kayu yang digunakan. Untuk kontainer VCL, jika barang yang dikirim secara internasional sendiri tidak dikenai pemeriksaan karantina, dan komponen kayu seperti lantai dan pelapisan telah diperlakukan dengan metode yang dapat diterima, maka kontainer pengiriman internasional bebas untuk bergerak kemanapun asalkan kemasan memenuhi persyaratan karantina dan wadah pengiriman internasional bersih. Terus ada juga pengepakan jerami, sekam padi, dan bahan tanaman sejenis dilarang untuk pengiriman internasional, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengepakan untuk pengiriman internasional. Bahan alternatifnya itu seperti ada karet parut, serat kayu, atau bahan sintetis dapat diterima untuk pengiriman internasional asalkan tidak terkontaminasi dengan bahan yang bisa menjadi risiko karantina. Terus ada juga barang-barang yang boleh dan tidak boleh kita bawa ke New Zealand. Nah, yang tidak boleh kalian bawa itu ada materi yang tidak pantas seperti CD-ROM, catatan film, kayak film bajakan ataupun segala macam, itu tidak boleh dibawa. Selanjutnya kaset, itu juga ada ya pisau, dari jenis-jenis pisau yang lainnya itu nggak boleh dibawa. Ada juga senjata api. Yang ketiga, peralatan yang untuk menggunakan ganja, metamfetamin, maksudnya itu obat-obatan terlarang, itu tidak boleh dibawa. Nah, terus untuk memerlukan izin untuk mengimpor barang-barang itu ada gading dan bentuk apapun termasuk perhiasan dan ukiran. Kedua, perhiasan kura-kura dan ornamen, daging atau makanan yang berasal dari paus, lumba-lumba. Agak aneh ya. 4, ada obat-obatan yang mengandung mox atau badak atau turunan harimau seperti tanduk atau tulang. Ukiran atau benda lain yang terbuat dari tulang ikan paus atau tulang dari mamalia laut lainnya. Kulit kucing. Halnya ada piala kura-kura laut. Halnya ada spesies hidup termasuk elang peliharaan, elang, burung hantu, dan burung beo.
dan lain-lainnya. Nah, untuk barang pertanian, setiap hama atau penyakit yang menyertai barang Anda dapat menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan ekonomi New Zealand. Anda harus mendeklarasikan barang apapun yang bisa berisiko. Pada kartu kedatangan penumpang Anda, itu ada item berisiko meliputi makanan, buah-buahan, sayuran, daging, ikan, unggas, madu, bahan-bahan yang digunakan untuk memasak ataupun lain-lainnya. 3 ada tanaman dan biji hidup atau mati. Yang keempat ada barang-barang kayu. Yang kelima hewan hidup dan mati, produk hewani, obat tradisional atau herbal, sepatu olahraga atau peralatan luar ruang yang Anda gunakan. Nah, untuk mainan anak-anak kayak krayon, cat, itu harus dicek juga untuk melindungi anak-anak dari unsur-unsur beracun seperti timbal, merkuri, dan kromium. Dalam materi grafis mereka ada kontrol ketat untuk mengimpor cat warna air, cat warna anak-anak, krayon, dan lain-lainnya. Materi ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Dalam Graphic Materials Group Standar 2009 yang dapat ditemukan di situs web EPA. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor barang-barang ini, kalian bisa cek Otoritas Perlindungan Lingkungan atau EPA. Kewajiban adalah pada importir untuk menetapkan bahwa zat yang mereka impor tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Zat Berbahaya dan organisasi baru HSNO 1996. Anda harus menghubungi EPA tersebut. Nah, untuk spesies langka kayak tadi juga harus izin khusus tadi Departemen Konservasi biar tidak bisa dibilang biar masuknya legal bukan ilegal. Itu kalian harus datang ke izin khususnya tadi yang saya sebut. Nah, selanjutnya untuk senjata api dan lain-lain, Anda memerlukan izin polisian untuk membawa senjata api tersebut. Ya, termasuk senapan angin juga. Anda harus mendapatkan izin sebelum datang ke New Zealand atau Selandia Baru. Berapa senjatanya yang terlarang yaitu flick knives, butterfly knives, sword sticks, knuckle dusters, dan senjata apapun disamarkan sebagai sesuatu yang lain. Ya, bagi yang ini abu manusia atau yang dikremasi, kalian harus bawa salinan sertifikat kematian dari orang-orang tersayang kalian, contoh kayak kakek, nenek, atau lain-lainnya. Itu harus kalian bawa salinan sertifikat kematian jika kalian mau membawa abu kremasi orang tersebut. Nah, ada juga bahan-bahan yang tidak pantas, yaitu di DVD yang 18 plus ataupun yang kayak gitu, teman musik dan lain-lain, itu harus di Glasly dan lain-lain lah, biar barang-barang yang kalian bawa itu legal bukan ilegal ya, seperti saya tadi. Nah, untuk ekspor yang dilarang di New Zealand itu ada pounamu atau greenstone dalam masih alami, daging-dagingan, marga satwa, barang antik, dan beberapa karya seni lainnya. Oke, selanjutnya itu ada pemancar radio dan peralatan telekomunikasi. Beberapa perangkat pengirim menganggo siaran radio, televisi. Sebelum Anda membawa barang-barang tadi, pastikan memenuhi standar teknis NZ yang ditetapkan oleh Radio Spectrum Management, seperti kayak alat pelacak
dogi, pemancar radio, telepon tanpa kabel, ponsel, monitor bayi, dan peralatan serupa. Oke, tuh. Aduh, banyak gangguan. Hari mungkin ini masih siang kan, ya banyak orang-orang lewat, dagangan tadi somai. Somai lewat, aduh somai mamang. Oke, sekian si IQ dan juga beberapa pengetahuan yang kalian bawa barang-barang di sana ataupun tidak boleh kalian bawa tuh. Jadi setiap negara itu memiliki peraturan masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang membolehkan ini, ada yang tidak bolehkan ini. Misal di negara A boleh bawa alkohol, itu juga harus ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya itu misal alkoholnya 500 ml harus dibawa, lebih disita ataupun nggak boleh dibawa. Jadi memang setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kita harus mematuhinya, jangan seenak jidat ataupun seenak wewae. Oke, sekian. Jangan lupa tadi yang saya sebut, like dan komen, subscribe YouTube ini. Semoga makin berkembang. Ya kalau dapat duit sih ya mau saya tabung untuk sedih loh nggak ada editing sendiri. Ini aja editing masih gitulah. Ya doain aja ya, semoga YouTube ini sukses, amin. Oke, bye. Jangan lupa pencet like dan subscribe YouTube ini biar ya, channel ini berkembang dan membuat konten-konten berfaedah lainnya, dari games, tutorial games sampai pariwisata lainnya. Doakan saja. Dan juga mungkin harapannya channel ini semakin dikenal dan juga makin orang-orang tuh tahu, oh New Zealand itu negara bagus. Dan juga bagi yang belum tahu negara New Zealand, yang apa saja sih yang kita harus bawa, apa yang harus kita tidak boleh bawa di negara tersebut. Itu aja sih harapan dan doa selanjutnya. Oke, terima kasih. See you next again. Bye.